Fajar Studio Kampire, jangan lupa like dan subscribe ya bosku. Fajar Studio Kampire, jangan lupa like dan subscribe ya bosku. Ada virus yang tak terlihat oleh mata. Bukan menyerang tubuh, tapi menyerang suasana. Virus iri, virus dengki, virus gosip, virus adu domba. Sekali menyebar, satu lingkungan bisa kehilangan kedamaian. Jangan sampai kita ikut tertular. Masuk pelan tanpa terasa, membawa kabar yang entah dari mana. Mulut berjalan lebih cepat daripada mencari rezeki yang tepat. Senyum manis saat berpapasan, di belakang menebar gunjingan. Sedikit masalah dibesar-besarkan, biar satu kampung ikut kepanasan. Hidup orang padahal urusan sendiri berantakan. Sibuk menghitung rezeki tetangga, lupa bersyukur atas yang dipunya. Kalau orang jatuh jadi hiburan, kalau orang bangkit jadi gunjingan. Beginikah cara mencari perhatian dengan menebar kebencian? Aku memilih menjaga langkah, tak ikut menyebar amarah. Biarlah mereka larut dalam cerita, aku terus mengejar cita-cita. Virus tetangga tak akan singgah di hati, karena kebaikan jadi pelindung diri. Lebih baik menanam kepedulian daripada memanen kebencian. Virus tetangga semoga segera hilang, agar lingkungan kembali tenang. Saling menghormati, saling menjaga, itulah indahnya hidup bertetangga. Virus paling berbahaya bukan selalu yang menyerang badan, ada yang menyerang hati dan pikiran. Iri, dengki, fitnah, dan adu domba, jangan menjadi penyebarnya. Jadilah orang yang membawa ketenangan, karena satu ucapan baik bisa menyembuhkan lebih banyak hati daripada 1000 gosip yang menyakiti. Ada yang rajin membersihkan rumah, tapi lupa membersihkan ucapannya. Setiap hari yang keluar bukan nasihat, melainkan gosip, fitnah, dan hasutan. Lagu ini buat siapa saja yang merasa lebih sibuk mengomentari hidup orang lain
daripada memperbaiki hidupnya sendiri. SNC Official Music. Pagi-pagi sudah cari berita, keliling kampung bawa cerita. Katanya cuma dengar sekilas, sore harinya sudah jadi pembahasan luas. Melihat orang senyum kau gelisah, melihat orang susah kau tertawa. Mulutmu tak pernah mengenal lelah, menebar kabar kemana-mana. Sibuk menghitung rezeki tetangga, lupa nikmat yang kau punya. Kalau hati dipenuhi iri, damai tak akan pernah menghampiri. Mulutmu kayak sikat WC, asal gosok nama sana sini, asal bicara tanpa peduli siapa yang tersakiti. Mulutmu kayak sikat WC, setiap hari cari sensasi, bukan membawa solusi, malah menambah benci. Di depan ramah penuh senyuman, di belakang sibuk gunjingkan. Rahasia orang kau umbar bebas, seolah itu sebuah prestasi. Kalau ada yang mulai berhasil, wajahmu berubah, hatimu getir. Kalau ada yang sedang terjatuh, kau paling dulu menyebar gaduh. Aku tak akan larut dalam cerita, tak akan membalas dengan cara yang sama. Biar waktu menjadi jawaban, siapa yang menebar, siapa yang menuai. Mulutmu kayak sikat WC, semoga sadar sebelum terlambat. Ucapan yang baik membawa hormat, ucapan buruk membawa penyesalan. Mulutmu kayak sikat WC, aku memilih menjaga lisan, karena harga diri seseorang terlihat dari setiap perkataan. Lidah memang kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Ucapan yang baik mampu menyatukan banyak hati, sedangkan gosip dan fitnah hanya meninggalkan luka jadi. Sebelum sibuk membersihkan kesalahan orang lain, bersihkan dulu kata-kata yang keluar dari mulut kita sendiri. SNC Official Music. Ada orang yang bangun pagi bukan untuk mencari rezeki, tapi mencari cerita siang bergosip, sore menghasut, malam menyebar kabar yang belum tentu benar. Kalau hidupmu habis untuk membicarakan orang lain, kapan kamu membangun hidupmu sendiri? SNC Official Music. Baru subuh mulut mulai
Jangan heran jika kepercayaan perlahan menghilang. Lebih baik dikenal karena karya dan kebaikan daripada terkenal karena gibah yang tak ada habisnya. Yang paling berbahaya bukan orang yang terang-terangan membenci. Yang paling berbahaya adalah ketika beberapa orang berkumpul hanya untuk menyebarkan iri, gosip, fitnah, dan adu domba. Saat kebencian dijadikan hiburan, kedamaian pun perlahan menghilang. SNC Official Music. Musibah mereka puas, sibuk menghitung milik tetangga, lupa mensyukuri nikmat yang ada. Tak pernah lelah mencari celah supaya orang saling membantah. Padahal waktu terus berjalan, hidup habis oleh gunjingan. Aku memilih menjaga langkah, tak ikut larut dalam biarlah karya menjadi jawaban, bukan balasan penuh kebencian. Setan berkelompok tak akan menghalangi langkahku mengejar setiap mimpi, karena fitnah tak mampu menghentikan orang yang teguh mempertahankan harapan. Setan berkelompok, semoga tersadar bahwa hidup bukan untuk menyebar kabar. Lebih indah saling menghormati daripada sibuk menebar iri. Kalau sebuah perkumpulan hanya menghasilkan gosip, fitnah, dan kebencian, jangan ikut duduk di dalamnya. Pilihlah lingkungan yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Sebab orang yang menebar kebaikan akan dikenang karena manfaatnya, bukan karena ramainya omongan. SNC Official Music. Sebuah kampung akan terasa damai jika warganya saling menjaga,
tapi cukup satu orang yang gemar mengadu domba, menebar gosip dan iri hati. Kedamaian bisa berubah menjadi permusuhan. Lagu ini untuk mengingatkan, jangan sampai kita menjadi duri di tengah kehidupan bersama. Bersama SNC Official Musik. Ramah di depan, tajam di belakang, senyumnya manis, ucapannya menyerang. Setiap hari mencari celah agar persaudaraan menjadi pecah. Datang membawa kabar yang panas, pulang meninggalkan hati yang cemas. Sedikit cerita dibumbui dusta, satu kampung dibuat curiga. Tak pernah lelah meniup bara, biar damai berubah sengketa. Padahal hidup cuma sebentar, mengapa sibuk menebar gusar? Duri dalam kampung menusuk tanpa terlihat, bukan dengan tangan tapi lewat hasutan. Gosip dijadikan hiburan, fitnah dianggap percakapan. Duri dalam kampung membuat hati tak tenang. Iri melihat orang berkembang, senang melihat orang tumbang. Begitulah racun sebuah lingkungan. Sibuk mengatur kehidupan orang, sedang urusan sendiri berantakan. Menghitung rezeki setiap tetangga, lupa bersyukur atas yang dimilikinya. Hari berganti tak ada perubahan, masih hidup dari gunjingan. Padahal kebaikan jauh lebih indah daripada menyebar amarah. Aku memilih tetap melangkah, tak ikut larut dalam fitnah. Karena waktu akan membuktikan siapa membawa damai, siapa membawa kerusakan. Duri dalam kampung tak akan menghalangi langkahku. Aku tetap menanam harapan baru. Walau omongan terus berlalu, aku percaya kebaikan selalu menyatu. Di dalam kampung semoga segera tersadar bahwa hidup bukan untuk menyebar kabar. Lebih mulia saling menghormati daripada menjadi sumber sakit hati. Jangan bangga menjadi orang yang paling banyak dibicarakan. Karena gosip, banggalah menjadi orang yang paling banyak dikenang. Karena kebaikannya, sebab satu duri bisa melukai banyak kaki. Tetapi satu hati yang tulus mampu menguatkan satu kampung. Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Tidak semua bahaya datang dengan suara keras. Ada yang datang dengan senyum, sapaan hangat, dan kata-kata manis. Namun di balik itu tersimpan iri, dengki, dan hasutan yang perlahan merusak hubungan. Lagu ini bukan untuk menunjuk seseorang, tetapi untuk mengingatkan agar kita menjauhi sifat yang berbisa. Masih
bersama SNC Official Music. Datang menyapa penuh senyuman, pergi membawa 1000 gunjingan. Di depan ramah seolah saudara, di belakang menebar luka. Setiap langkah selalu diawasi, setiap rezeki selalu dicurigai. Kalau melihat hidupku berseri, hatimu panas tak terkendali. Lidahmu lembut, niatmu tajam, seperti racun yang merambat pelan. Sedikit demi sedikit kau hasut hati, sampai persaudaraan kehilangan arti. Tetangga seperti ular berbisa, dia mengintai mencari mangsa. Sekali bicara menyebar prasangka, satu kampung dibuat curiga. Tetangga seperti ular berbisa, mulut manis penuh sandiwara, tapi ucapanmu membawa luka, merusak damai sesama warga. Kalau orang jatuh kau tertawa, kalau berhasil kau kecewa. Sibuk menghitung rezeki tetangga, lupa mensyukuri yang kau punya. Api kecil kau tiup membesar, lalu menghilang seolah tak sadar, meninggalkan orang saling bertengkar, sementara kau hanya menonton dari luar. Aku tak akan ikut membalas dengan kebencian yang tak berkualitas. Biar waktu membuka semua, mana yang tulus, mana yang pura-pura. Tetangga seperti ular berbisa, racunnya bukan ditaringnya, melainkan iri dalam hatinya yang merusak hidup tanpa terasa. Tetangga seperti ular berbisa, aku memilih menjaga langkah, menebar damai di setiap arah, karena kebaikan selalu lebih kuat daripada amarah. Waspadalah, bukan hanya pada ucapan yang keras, tetapi juga pada kata-kata manis yang menyimpan niat buruk. Jangan biarkan iri, dengki, dan fitnah menjadi racun dalam kehidupan bertetangga. Sebab orang yang menebar kebencian mungkin ditakuti sesaat, tetapi orang yang menebar kebaikan akan dihormati sepanjang hayat. Ada orang yang pendiriannya berubah lebih cepat daripada cuaca. Saat kita susah, dia menjauh. Saat kita mulai berhasil, dia datang membawa senyum. Hari ini memuji, besok mencaci. Beginilah kalau prinsip dikalahkan oleh kepentingan. SNC Official Music. Kemarin mencibir, hari ini memuji. Kemarin menjauh, sekarang menghampiri. Katanya saudara, katanya
daripada pencitraan. Jadilah manusia yang punya pendirian, bukan yang berubah warna setiap melihat, melenceng keuntungan, kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran. Mungkin tidak selalu ramai dipuji, tetapi itulah yang akan membuat seseorang dihormati. Sebab karakter sejati tidak berubah hanya karena keadaan berubah. Ada orang yang pendiriannya hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Masuk akal. Jangan hanya senyum dan angguk-angguk di belakang. Nanti rakyat yang menanggung malu di depan umum. Kalau kalian benar setia, jaga martabat beliau, bukan malah membiarkan kesalahan berulang-ulang. Ingatkan sebelum naik podium, cek ulang setiap supaya tidak terus jadi bahan tertawaan seluruh negeri. Pak Presiden berdiri di podium kekuasaan, kenalin Ibu Susana dari Bogor dengan bangga. Katanya kupas bawang upah Rp700.000 per kilo, angka yang bikin rakyat langsung geleng kepala. Seandainya sehari dapat 10 kilogram, wah berapa duitnya kau dihitung satu bulan? 7 juta sehari, sebulan 200 lebih, gaji melebihi menteri, melebihi pejabat tinggi. Kupas bawang gaji lebih dari menteri, mending tinggalkan kantor kerja di dapur saja. Kok tidak berpikir dulu sebelum bicara di depan? Upah lebih mahal dari bawang, logika di mana Pak? Kalau benar begitu seluruh negeri akan antri, tinggalkan pabrik, kantor, bahkan pejabat pun lari. Ayo kupas bawang, gajinya lebih dari pejabat. Sehari 7 juta, sebulan bisa beli rumah mewah. Tapi kenyataan di pasar jauh berbeda. Upah buruh kupas hanya ribuan per kilo. Jangan jual angka hayalan di depan rakyat, nanti hanya jadi bahan tertawaan di mana-mana. Kupas bawang gaji lebih dari menteri, mending tinggalkan kantor kerja di dapur saja. Kok tidak berpikir dulu sebelum bicara di depan? Upah lebih mahal dari harga bawang, logika di mana Pak?
tapi jalan tetap rusak. Uangnya hilang, entah kemana. Dana turun tiap tahun, katanya buat bangun kampung, tapi jalan masih berlubang. Kalau hujan jadi kubangan, di papan proyek tertulis besar, anggaran sampai miliaran, tapi hasil jauh dari harapan. Rakyat cuma geleng-geleng kepala. Pelan-pelan terbongkar, uang desa dimakan juga. Pelan-pelan rakyat sadar, siapa yang bermain di belakang sana. Korupsi dana jalan desa, rakyat marah lihat faktanya. Korupsi dana jalan desa, yang rusak tetap jalan kita. Korupsi dana jalan desa, uang rakyat hilang percuma. Korupsi dana jalan desa, yang kaya malah oknumnya. Putar lagi bang, biar satu kampung dengar sekarang. Yang susah siapa? Rakyat. Yang untung siapa? Motor jatuh tiap hari karena jalan rusak lagi. Anak sekolah susah pergi kalau hujan banjir kiri kanan. Katanya demi pembangunan, tapi penuh permainan. Rakyat kecil jadi korban, sementara mereka senang. Cukup sudah, jangan makan uang desa. Cukup sudah, bangun jalan yang sebenarnya. Korupsi dana jalan desa, rakyat marah lihat faktanya. Korupsi dana jalan desa, yang rusak tetap jalan kita. Korupsi dana jalan desa, uang rakyat hilang percuma. Korupsi dana jalan desa, yang kaya malah oknumnya. Jalan rusak bertahun-tahun, janji datang waktu pemilu. Setelah menang menghilang lagi, rakyat cuma bisa menanti. Korupsi dana jalan desa, dengar suara rakyat desa. Korupsi dana jalan desa, jangan bohongi kami lagi. Korupsi dana jalan desa, kami ingin perubahan nyata. Korupsi dana jalan desa, untuk masa depan bersama. Kalau uang desa dimakan, rakyat pasti melawan. Katanya anggaran sudah disusun, katanya demi kemajuan desa, tapi warga masih bertanya, apa kabar EPBDes? Woi! Musyawarah sudah digelar, harapan warga
Katanya bantuan untuk yang membutuhkan. Katanya semua dapat kesempatan. Tapi kenapa masih banyak yang terlewat? Why? Data datang tiap tahun, nama warga terus disusun. Yang berharap antre panjang, masih menunggu kepastian. Tetangga saling bertanya, siapa dapat, siapa tidak. Harapan jangan dibeda, semua ingin diperlakukan sama. Belang terdengar, suara warga mulai resah. Belang berharap bantuan tepat sasaran. Bansos pilih kasih. Why, jangan begini. Bansos pilih kasih. Rakyat menanti lagi. Bansos pilih kasih. Hey, berlaku adil. Bansos pilih kasih. Jangan pilih-pilih. Putar lagi bang, biar semua desa dengar sekarang. Yang butuh siapa? Rakyat. Harus adil siapa? Semua. Jangan lihat siapa kenal, jangan lihat siapa dekat. Kalau memang untuk rakyat, bagikan dengan tepat. Ibu menunggu di rumah, lansia berharap berkah. Jangan biarkan kecewa karena bantuan milik bersama. Cukup Sudah, utamakan keadilan. Cukup Sudah, dengar suara harapan. Bansos pilih kasih. Why, jangan begini. Bansos pilih kasih. Rakyat menanti lagi. Bansos pilih kasih. Hey, berlaku adil. Bansos pilih kasih. Jangan pilih-pilih. Woi! Kalau bantuan tak tepat, harapan ikut berat. Kalau keadilan dijaga, semua bisa tersenyum bersama. Bansos pilih kasih. Woi, dengar suara kami. Bansos pilih kasih. Jangan ulangi lagi. Bansos pilih kasih. Hey, bantuan untuk negeri. Bansos pilih kasih. Yang berhak jangan tersisih lagi. Bantuan adalah harapan. Harapan harus sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Katanya buat bangun desa, katanya demi kesejahteraan, tapi rakyat masih bertanya, kemana arah anggarannya? Woi! Dana turun setiap tahun, harapan ikut dibangun. Jalan retak, lampu redup, janji tinggal asap dan debu. Papan proyek berdiri megah, angka besar terpampang jelas. Rakyat cuma saling bertanya, mana hasil yang dijanjikan. Pelan-pelan terlihat banyak yang mulai curiga. Pelan-pelan bersuara, jangan mainkan amanah. Dana desa, rasa pribadi. Cukup sampai di sini. Dana desa, rasa pribadi. Rakyat menunggu bukti. Dana desa, rasa pribadi. Jangan ulangi lagi. Dana desa, rasa pribadi. Amanah bukan milik sendiri. Hey, hey, putar lagi bang. Biar satu negeri dengar sekarang. Dananya dari mana? Rakyat. Dananya untuk siapa? Rakyat. Sekolah butuh perhatian, sawah butuh pengairan, jembatan minta perbaikan, jangan hilang di perjalanan. Kalau benar untuk kemajuan, buktikan lewat pekerjaan, bukan sekadar ucapan yang hilang bersama angan. Cukup sudah. Jaga amanah bersama. Cukup sudah. Desa bukan milik segelintir saja. Dana desa, rasa pribadi. Cukup sampai di sini. Dana desa, rasa pribadi. Rakyat menunggu bukti. Dana desa, rasa pribadi. Jangan ulangi lagi. Dana desa, rasa pribadi. Amanah bukan milik sendiri. Woi, kalau amanah dijaga, desa pasti sejahtera. Kalau kepercayaan hilang, yang rugi kita semua. Dana desa, rasa pribadi. Dengar suara rakyat hari ini. Dana desa, rasa pribadi. Jangan kecewakan negeri. Dana desa, rasa pribadi. Bangun desa sepenuh hati. Dana desa, rasa pribadi. Amanah untuk rakyat, bukan milik pribadi. Dana desa adalah amanah. Kalau dijaga, desa akan maju. Kalau disalahgunakan, rakyat yang menanggung akibatnya. Katanya desa mau maju. Katanya semua bakal berubah. Tapi sampai hari ini rakyat masih menunggu. Woi!
Assalamualaikum. Apa kabar kawan-kawanku semua? Gimana? Masih setia dengan Bang Eri? Masih suka dengan lagu-lagu Bang Eri? Oke, masih semangat ya? Sini merapat. Bang Eri kasih tahu. Ada yang minat gak? Kupas bawang 700.000 per kilo. Lumayan loh. Ini besar sekali. Sampai-sampai Bang Eri mau berhenti ngonten dan buat lagu. Ini terucap dan keluar dari mulut pemimpin kita loh. Katanya beliau dapat laporan ada ibu-ibu yang bekerja mengupas bawang, bayarannya 700.000 rupiah per kilo. Waduh, Bang Eri langsung mikir, kalau benar begitu Bang Eri mau pensiun dari ngonten. Seorang pemimpin berdiri berpidato, membawa kabar dari sebuah laporan. Katanya ada ibu-ibu bekerja mengupas bawang demi penghasilan. 1 kilo katanya 700.000. Angka besar bikin telinga terpaku. Yang dengar langsung mengernyitkan dahi. Benarkah bayaran sebesar itu terjadi? Bukan 1.000, bukan 10.000, bukan 100.000 yang disebut begitu. 700.000 untuk 1 kilo. Bang Eri dengarnya langsung melongo. Bang Eri mulai berpikir dalam hati, kalau begini ceritanya setiap hari, buat apa lagi susah bikin konten, mending kupas bawang, penghasilannya keren. Kupas bawang 700.000. Wah, siapa yang gak mau? 1 kilo dapat segitu. Bang Eri langsung berhenti ngonten dulu. Kupas bawang 700.000, lumayan buat bayar cicilan dan susu. Kalau benar kabarnya seperti itu, Bang Eri pindah profesi, kupas bawang dulu. Katanya laporan sudah diterima. Seorang ibu bekerja luar biasa, mengupas bawang menjadi mata pencaharian dengan bayaran fantastis dalam hitungan. Tapi rakyat bertanya penuh keheranan, benarkah angka itu sesuai kenyataan? Sebab di luar sana banyak ibu bekerja seharian penuh demi rupiah seadanya. Kalau memang benar 700.000, Bang Eri siap belajar dari yang ibu-ibu. Itu tak perlu studio, tak perlu kamera, cukup pisau dan bawang di depan mata. Kupas bawang 700.000. Wah, Bang Eri jadi malu, bikin lagu berjam-jam sampai ngantuk. Kupas bawang 1 kilo dapat 700. Kupas bawang 700.000. Ini peluang jangan sampai berlalu. Bang Eri siap meninggalkan konten demi bawang yang katanya menghasilkan. Tunggu. Bang Eri mau tanya, kalau memang ibu-ibu itu mendapat 700.000 rupiah untuk 1 kilo, Bang Eri mau daftar. Bukan mau jadi pejabat, bukan mau jadi pengusaha. Bang Eri mau jadi tukang kupas bawang. Tapi kalau ternyata yang dimaksud berbeda, jangan sampai rakyat cuma menangkap angkanya. Karena ucapan seorang pemimpin bisa didengar jutaan orang. 700.000 1 kilo.
seperti yang diberitakan. Wah, ini rezeki, jangan dilewatkan. Nah, kawan-kawan, Bang Eri sudah siapkan pisau, sudah siapkan talengan. Tinggal tunggu lowongan. Kupas bawang 700.000 per kilo. Tapi pesan Bang Eri, kalau bicara di depan rakyat, jangan hanya besar angkanya. Karena rakyat bisa mendengar, rakyat bisa menghitung, dan rakyat juga bisa bertanya. Benarkah seperti itu kenyataannya? Kalau memang benar, Bang Eri pamit dari dunia konten. Wassalamualaikum. Kupas bawang 700.000. Bang Eri siap pensiun konten. Saudara-saudara, hari ini kita punya profesi baru yang sangat menjanjikan. Bukan dokter, bukan guru, bukan pejabat, Tapi buruh kupas bawang. katanya 700.000 Per kilo. Kalau 10 kilo sehari, 7 juta sehari, kalau 30 hari, 210 juta. waduh, bawang naik kelas. Bos, 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 bos. 2, 1. Everybody grab your bawang. Ibu Susanah datang ke podium, buruh harian dari Kabupaten Bogor, kerja mengupas bawang demi anak sekolah. Kisah sederhana bikin semua terharu, tapi tiba-tiba angka melayang. 700.000 bikin netizen sayang. Bukan karena bawangnya makin pedas, tapi kalkulasinya bikin dompet panas. 700. Sekilo katanya 700.000. 700. Netizen langsung buka kalkulator dulu. 700.000 sekilo. Kupas bawang jadi sultan. 700.000 sekilo. Guru bilang saya rising duluan. 700.000 sekilo. Nakes mulai cari lowongan. 700.000 sekilo. Bang, info loker kupas bawang. Kupas, kupas, kupas. Bawang, bawang, bawang. Kupas, kupas, kupas. Bawang, bawang, bawang. Netizen mulai hitung-hitungan, 10 kilo 7 juta pemasukan. Kalau sebulan sampai 210, waduh, kerja kantoran kok jadi malu. Harga bawang puluhan ribuan, kok upah kupasnya fantastisan. Yang baca naskah mulai garuk kepala, yang dengar podium langsung jadi pengusaha. Tunggu dulu, jangan buru-buru jual seragam kerja. Jangan langsung beli timbangan, karena ternyata di naskah tertulis rupiah per kilogram, bukan Ribu. Oh no. Oh no. 700,000. 700.000 sekilo. Ternyata lidah bikin heboh. 700.000 sekilo. Satu kalimat viral satu Indonesia. 1000 sekilo. Kalkulator sampai kepanasan. 1000 sekilo. Bawang merah jadi bahan candaan. yang penting data harus teliti. Apalagi podium kenegaraan negeri ini. Satu angka bisa jadi berita, satu keseleo bisa bikin semua tertawa. Guru jangan pindah profesi, nakis jangan buru-buru cari timbangan. Cek dulu angka, cek lagi data, biar bawang gak jadi sumber kekayaan. Bukan soal siapa yang salah, bukan soal siapa yang paling gagah. Kalau data belum diverifikasi, netizen siap bikin kalkulasi. Bayangkan, Saya mau jadi pengupas bawang. saya juga Saya ikut.
pemilik bawang. Lah, kalian mau bayar dari mana? Cek, 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 cek data, cek angka, cek naskah. Sebelum bicara, Karena satu kata, bisa jadi berita. satu angka, Bisa jadi meme. 3, 2, 1. 700.000 sekilo. Sekarang semua jadi ahli bawang. Netizen ramai bikin perhitungan. 1.000 sekilo. Ternyata angka harus diperiksa. 1.000 sekilo. Biar pidato nggak jadi bahan ketawa. Kupas, 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 cek, 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 cek. Kupas, 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 cek data sebelum bicara. Kupas, 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 cek data sebelum bicara. Kupas, 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 cek data. Sebelum bicara, pelajaran hari ini, jangan langsung racing jadi guru. Jangan tinggalkan rumah sakit. Jangan buru-buru beli karung bawang. Karena yang benar di naskah, 700 rupiah, yang terdengar di podium, 700.000. dan yang paling mahal ternyata bukan bawangnya. Tapi salah satu angka di DJ Scratch, DJ Cek 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 data. Siap bosku, masih semangat buat goyang. Ini dia lagu DJ Remix terbaru Dudu Simo si Semok Janda Pirang, dengan gaya yang santai tapi tetap asik buat digoyang. Mana suaranya?
1, 2, 3, uprot bosku. Mana jempolnya? Tap layar guys. Bangun tidur, bukan cuci muka, tapi langsung buka aplikasi yang dia suka. Cek viewers, cek followers, cek siapa yang menyapa. Kalau belum naik hatinya langsung merana. Dan maksimal lampu ring light menyala. Siap beraksi di depan layar kaca. Goyang sana goyang sini nggak tahu malu. Yang penting masuk FYP hari itu juga. Gak ada konten drama pun dibuat, biar netizen semua pada terpikat. Pura-pura sedih, pura-pura tersakiti, padahal semuanya cuma settingan di hati. Komentar pedas, dibilang benci, padahal itu yang bikin video makin bergengsi. Demi endorse, demi uang, demi ketenaran, harga diri pun rela dipertaruhkan. Aduh TikToker, gayanya selangit, follower jutaan tapi otaknya dikit. Aduh TikToker, haus akan pujian, bikin konten sampah tapi minta dihargai. Kasihan TikToker, si paling viral, goyangannya mau tapi akalnya dangkal. TikToker, si paling tenar, kalau sudah redup langsung bingung tak sabar. Hajar bosku, jangan kasih kendor. Ayo goyang FYP. Check it out, gaya elit, kuota sulit, cari spot foto sampai ke tempat yang sempit. Tas barang KW, baju hasil pinjaman, demi terlihat mewah di depan ribuan orang. Posting foto di kafe padahal cuma numpang lewat. Pesen minum satu, fotonya 1000 kali hebat. Jangan percaya apa yang kau lihat di layar, aslinya menderita cicilan belum dibayar. Lagi live, kerjanya cuma minta-minta. Ayo guys, tap layar, ratanya dengan cinta. Gak punya bakat, cuma modal tampang atau pamer kesedihan biar dapat uang gampang. Sana sini tantangan, sana sini PK, urat malunya sudah putus entah kemana. Dibilang pengemis online dia malah marah, padahal kelakuannya memang sudah parah. Oke guys, ikuti gerakan saya. Tangan di atas, Putar badannya. kita kasih paham siapa yang paling eksis. Jangan lupa tap layar guys. Aduh TikToker, gayanya selangit, follower jutaan tapi otaknya dikit. Aduh TikToker, haus akan pujian, bikin konten sampah tapi minta dihargai. Kasihan TikToker, si paling viral, goyangannya mau tapi akalnya dangkal. TikToker, si paling tenar, kalau sudah redup langsung bingung tak sabar. Kini eranya sudah mulai berganti, follower menurun tak ada yang peduli lagi. Coba buat sensasi tapi nggak ada yang lirik, mulai stres sendiri mukanya jadi bururik. Sadarlah kawan, dunia digital itu panah, jangan terlalu gila dengan pujian dunia. Kalau tak punya karya kau akan terlupakan, cuma jadi sampah di tengah kemajuan. TikToker, si paling viral, goyangannya mau tapi akalnya dangkal. TikToker, si paling tenar, kalau sudah redup langsung bingung tak sabar. Gimana? Sudah cukup viral malam ini? Jangan lupa bahagia. TikToker, endok konten. Selamat malam, para pemuja keindahan. Malam ini kita bukan cuma sekadar goyang, kita sambut sosok yang bangkit dari luka, menjelma jadi penguasa, janda bermahkota. Mana suara
mata jadi saksi bisu saat kau pilih dia yang baru. Kau pikir dia hancur tanpamu, kau salah besar, lihatlah babak baru. Setahun berlalu, keadaan berbalik, wajahnya kinclong, gayanya makin asyik. Tak ada lagi mata yang sembab dan lurik, kini auranya bikin sejuta pria tertarik. Dia belajar bisnis, dia cari koneksi, tak ada waktu buat galau dan depresi. Uang mengalir jadi sumber prestasi, janda mandiri penuh dengan dedikasi. Dulu kau hina, sekarang kau puja, dulu kau buang, sekarang kau manja. Maaf ya bang, seleranya sudah beda, dia sekarang ratu di atas tahta. Inilah janda bermahkota, pesonanya bikin buta, cantiknya natural, harganya tak terhingga. Inilah janda bermahkota, idola para jelata, sekali dia goyang, dunia terasa surga. Ayo goyang, kanan kiri money. Mobil mewah berderet di garasi, bukan hasil pemberian tapi kerja keras pribadi. Liburan ke Paris, belanja di Italia, hidupnya mewah penuh rasa bahagia. Siapa bilang janda itu lemah? Siapa bilang janda itu susah? Lihat dia sekarang makin mewah, bikin mantan menangis, menyesal sudah. Yo, cek, dulu makan hati, sekarang makan steak. Dulu sering nangis, sekarang main TikTok Reels, asik. Dulu kau bilang dia nggak level, sekarang mau ketemu aja, jadwalnya ribet banget. Bre, duitnya banyak, tasnya bermerek, kau lihat dia langsung meriang dan bengek. Jangan harap bisa balik, jangan harap bisa mampir, dia sudah terbang tinggi, kau masih di pinggir. Mana suaranya yang pernah disakitin? Mana suaranya yang sudah Move on! Buat para mantan yang mau minta balikan, kita bilang apa sama-sama? Kasih paham bosku. inilah janda bermahkota, pesonanya bikin buta, cantiknya natural, harganya tak terhingga.
rasa ini lebih dari sekadar family. Sembunyi-sembunyi kita main mata, jangan sampai ada yang tahu fakta. Biar jadi rahasia kita berdua tentang rasa yang tak seharusnya ada. Nikmati saja setiap momen yang indah, walau hati ini merasa sangat bersalah. Rasa pacar dalam status saudara bikin hidupku penuh dengan warna.
tangan kalian ke atas. Kita kasih paham siapa yang paling shining malam ini. Siap? 1, 2, 3. Goyang bosku. Mana jempolnya? Senggol dikit. Mewah. Gaspol. Man. Dulu kau buang, dulu kau tinggalkan. Katanya aku sudah ketinggalan. Dulu kau hina, tak kau hiraukan. Kini melihatku kau pun kehausan. Lihatlah sekarang aku yang baru. Tampil mempesona, tak butuh kamu. Duit sendiri, beli apapun mau. Janda yang sekarang beda kelasku. Dulu kusam, sekarang glowing. Dulu diam, sekarang going. Jangan berani datang kembali. Aku yang sekarang mahal sekali. Janda glow up, janda berkelas. Lari mengejar kau pasti nafasnya lepas. Janda glow up, makin membara. Dulu kau sia-sia, kini jadi juara. Ayo jangan kasih kendor. Yo, Trio. Bukan lagi janda yang merana, duduk menangis di sudut jendela. Sekarang sibuk keliling dunia, cari bahagia dengan cara saya. Mau mawar, mau melatih, banyak yang antri ingin memikat hati. Maaf saja aku pilih-pilih, punya standar tinggi, tak mau sedih lagi. Putar kepalanya, goyang badannya, awas jatuh cinta lagi. Janda glow up, janda berkelas. Lari mengejar kau pasti nafasnya lepas. Janda glow up, makin membara. Dulu kau sia-sia, kini jadi juara. Gimana mantan? Masih kuat liatnya? Sudah glowing, sudah healing. Janda glow up, janda berkelas. Lari mengejar kau pasti nafasnya lepas. Janda glow up, makin membara. Dulu kau sia-sia, kini jadi juara. Wah, yang lagi jatuh cinta. Mana suaranya? Yang lah dicari ayang, merapat ke sini. Malam ini kita goyang santai, goyang asik bareng gadis manis. Siap? 1, 2, 3. Kasih senyum paling manis. Goyang terus bosku.
Jangan kau sedih, ikut goyang, biar hati jernih. Canda bohai mempesona, goyangannya bikin semua gila. Canda bohai luar biasa, sekali lirik jantung langsung merontak.
yang lagi bokek, yang lagi patah hati. Merapat sini, kita asikin aja. Lepasin bebannya DJ. Santai sejenak bosku, nikmati musiknya. Pagi-pagi
berdiri di bawah parit. Dengerin ya, cantik itu pilihan, tapi murahan itu kebiasaan. DJ Kasih paham sama si murahan ini. hajar DJ. Jangan kasih ampun. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Hobinya ganggu hubungan orang biar gempar. Muka dipoles biar kelihatan bersinar, padahal hatinya busuk, kelakuan pun liar. Lirik sana sini cari yang berduit, gak peduli itu milik orang, tetap kau sikut. Bangga sekali jadi barang rebutan, padahal kau cuma sampah di tengah jalanan. Baju kurang bahan, tingkah kegatelan, cari perhatian dengan cara yang rendahan. Katanya mewah, katanya berkelas, tapi mentalmu mental minta dikasih belas. Jangan bangga dulu kalau banyak yang mau. Barang obralan memang cepat laku, kau tahu berlian itu mahal, tersimpan di tempat aman. Beda sama kamu yang berserakan di jalanan. Kasihan sekali dirimu, tak punya urat malu. Mending kau pulang, ngaca dulu di situ. Apa pantas kau sebut dirimu ratu? Dasar murahan, Hobinya selingkuhan, gak punya malu. sukanya barang bekas orang. Dasar murahan, Modalnya cuma badan, awas nanti kualat. kena batunya di jalan. Hoi, 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 hoi. Ajar, mang, kasih keras, Ayo goyang, buang sial. Check it out, gaya elit, ekonomi sulit, jual diri demi tas yang bermerek sedikit. Kau pikir kau hebat, kau pikir kau jaya di mata kita, kau cuma remah-remah belaka. Stop ganggu kami, stop cari perkara, sebelum kesabaran kami berubah membara. Dunia ini sempit, jangan merasa paling cantik, levelmu itu rendah, cuma bikin kami geli dan jijik. mana suaranya yang anti pelakor? Mana suaranya yang harga dirinya tinggi? Kita bilang apa buat si murahan? Kasih kaca, biar dia ngaca. 1, 2, 3. Boom. Kasihan sekali dirimu, tak punya urat malu. Mending kau pulang, ngaca dulu
dua